itu yang sendiri. Biasanya adalah berdua yang jarak 5 meter, 10 meter itu adalah. Let's go, Bung. Ini dia untuk round pertama antara RRQ Kazu dan juga Bigetron Delta, yang tentunya harus bisa menjadi pembuktian untuk Koja dan kawan-kawan untuk bisa mendapatkan kemenangan pertama mereka. Setelah di minggu pertama benar-benar tidak mendapatkan kemenangan sama sekali. Sudah ada 2 Send Shockwave yang connect. Ada serang Azrael di sana yang terkena tembakan dari arah Kiba. Tapi itu dia sebuah headshot dari Abai, berhasil menumbangkan Kiba nampaknya. Dan sekarang 3 melawan 3 karena Dus juga menjadi korban di sana. Koja harus menggulung mereka kitnya, tapi Abai lihat berpindah ke arah yang berbeda. 1v1 bersama seorang Keong, tapi masih ada satu buah case yang connect. Azraelnya tumbang, Keong juga jatuh, tapi lihat Tiari arah yang sama juga datang tembakan menuju ke arah seorang Ektidir. Dan Abai kali ini akan coba menolong masuk, tapi ini menjadi poin pertama untuk Bigetron Delta. Ya, satu penumpukan terjadi dari tim RRQ Kazu yang mereka memaksakan coba untuk melakukan fightnya di satu titik aja. Azraelnya juga tadi kesulitan untuk masuk ke dalam satu jendela itu yang ngebuat dia beberapa hit lah masuk ke arah dia. Meskipun memang satu playernya Kiba terjatuh, tereliminasi dia, tapi 3 player dari Bigetron ini sudah cukup nyebar. Gak ada exit plan lagi yang bisa dilakukan oleh player-player RRQ. Ya, mereka numpuk aja, serangan datang dari 2 arah itu ngebuat mereka kesulitan. Apalagi tadi satu player itu ketergantungan banget sama Casey itu. Jadi dia gak mau ambil resiko terlalu jauh dari player yang menggunakan Casey. Next move kita ke daerah observatory. Azrael dengan granatnya kali ini akan coba peruntungan, mungkin menggunakan satu granatnya. Mana Gardu di bagian depan, Kiong juga akan menjadi sasaran. Mungkin tampaknya di bagian depan sana sudah cukup jauh. Mana Kiba berada di belakang seorang Keong. Gardu cukup pede berada sebelah kiri dari seorang Keong. Mana Abai cukup berani kali ini, berbahaya posisinya. Abai diserang dari 2 arah, namun masih cukup kuat kali ini karena masih ada Ektindir yang siap melakukan follow up dengan menggunakan Casey-nya. Ektindir berada di bagian belakang, satu player di bagian depan cukup sekarat, di mana berhasil buat terjatuh. Kiba pun cukup sekarat, Azrael cukup sekarat. Di bagian depan ada 2 player dari tim RRQ Kazu bahkan sudah berhasil dibuat terjatuh. Ektindir dan selesailah, sudah 2-0 kemenangan untuk tim Bigetron Delta. Tapi gerakan yang dilakuin sama RRQ gue udah paham sih. Mereka mau nariknya ke satu titik, tapi lama banget jatuhnya tadi buat bisa nyampe di satu titik di mana satu orang yang mau dia serang gitu loh. Entah itu tadi itu Gardu apa Koja gitu loh yang ada di satu mobil bagian belakang itu. Masalahnya Abainya udah kena cicil duluan dari tadi. Udah ada flash freeze juga yang masuk. Sebelum dia perang di situ, Casey-nya juga udah kepake. Nah, itu yang jadi masalah. Ketika akhirnya teman-temannya follow up dari Bigetron Deltanya, ya tinggal nembakin siapa aja yang datang. Nah, ini nih tantangan ketika nggak ada 4 Tatsuya. Karena skill karakternya berbeda-beda. Tapi lihat, sekarang satu pemain dari Bigetron sudah berhasil dijatuhkan, 2 bahkan di depan mata seorang Abai. Dan Koja menjadi pemain terakhir. Ledakan juga sempat mengancam ke arah 2 pemain dari arah RRQ Kazu. Tapi sekarang RRQ Kazu berhasil mencuri poin pertama mereka. Ya, ternyata masih ada kontribusi lah dari eksplosif tadi kayak flash freeze, grenade juga masih dimaksimalkan antara kedua tim ini. Meskipun tadi kita sempat melihat Steffi-nya juga sudah di-ban. Dan itu menjadi satu kesempatan yang harusnya bisa dimaksimalkan kedua tim ketika Steffi di-ban gitu. Kita mengetahui ada player yang mulai bergerak, ya disitulah granat bisa dimaksimalkan. 1 poin pertama bisa didapatkan oleh tim RRQ Kazu di babak ketiga, di round ketiga tadi ketika move ke Sentosa. Kita kali ini berada seputar factory. 4 player dari tim RRQ Kazu menuju ke sebelah kanan dari jalur mereka. Ada Gardu di bawah keren kuning akan bersiap dengan menggunakan granat, mana satu wall sudah di pop up oleh player-player RRQ Kazu. 2 kali ini sudah terbuang. Mana belum terlihat juga player Bigetron Delta ada di bagian depan sana. Mana Koja berhasil dibuat terjatuh kali ini menjadi first blood yang sudah didapatkan oleh tim RRQ Kazu. Gardu masih terkunci posisi, mana Dutch juga sudah menginformasikan kepada teman-temannya 1 player akan masuk dari arah belakang mereka. 3 player aja tersisa dari tim Bigetron Delta yang masih berada di luar, sementara RRQ Kazu cukup menguasai bagian inti dari factory itu sendiri. Sudah terlihat beberapa player di bagian depan sana. Kiba
Kiba bakal coba untuk berani menerobos ke bagian depan, di mana Saint-nya sudah berhasil diaktifkan tadi seorang Azil. Kali ini berhadapan dengan seorang Keong, namun Azil berhasil membuat terjatuh juga Keong dan juga Gardu terjatuh. Kiba tersisa seorang diri saja berhadapan dengan dua player. Sudah terlihat bagian depan sana Apai, kali ini masih dengan seorang Apai bakal coba untuk berputar dan sudah 2 sama RRQ Kazu. Tadi sih impact dari Kojanya yang keculik duluan ngebikin jadi Bigetron Delta-nya harus recoup ke satu arah di tempat dimana Kojanya tumbang. Yang tadinya mau bikin RRQ-nya bingung, malah BTR-nya yang kebingungan gara-gara Kojanya ke pick off ketika dia lagi nyari distraksi supaya teman-teman bisa masuk menuju ke arah dalam dari factory itu sendiri. Dan semuanya terjawab dengan disiplinnya dari RRQ Kazu juga, meskipun tadi Kiba sih boleh gua shoutout berani banget ya buat bisa masuk hanya dengan menggunakan Mini Uzi, tapi berbekal dari Saint juga. Tapi ada Kelly dan juga Kairos yang dalam border breaker yang digunakan oleh Abai sehingga bisa menembus pertahanan dari seorang Kiba itu sendiri. Dan sekarang ada tembakan yang connect, satu orang berhasil dijatuhkan, Kiba pun tumbang. Tapi lihat dari RRQ masih bisa untuk melakukan reviving kembali. Akan masuk ke arah dalam, tapi Koja berikan satu head, tapi dia pun tertembak dari arah samping sebelah kanan. Dua orang tumbang dari Bigetron Delta. Sekarang RRQ bisa diamuin saja, bahkan ternyata Bigetron menyisakan Gardu sendirian saja. Guysnya tidak bergerak siapapun tadi, tapi Gardu dapat satu. Gluol sudah dibuka, Gluol terakhirnya. Tembakan masih bisa, coba dia buka flash freeze mengganggu, dan lagi Abai menjadi penutup kill untuk RRQ. Itu dia. Sudah mulai 3 poin didapatkan oleh tim RRQ Kazu. Mana pertarungan cukup sengit tadi di bagian clock tower. Satu persatu bergantian antara kedua tim itu dijatuhkan. Dan player-player dari satu sama lain itu kesulitan biasanya ya melakukan fight di bagian compound seperti itu, dimana mereka harus menuju ke arah sumber tembakan biasanya, tapi tetap mewaspadai akan adanya serangan dari arah yang tidak mereka pantau seperti itu. Karena tadi kalau kita melihat RRQ itu mengirimkan satu playernya Dude cukup berbeda secara posisi, secara posisi daripada teman-temannya. Langsung aja 3 player dari tim RRQ Kazu berada di satu tempat yang sama, di mana seorang Dude lagi-lagi menjadi player yang berbeda sendiri, tidak tertebak, dan kalian coba untuk bermain lebih defense dari Bigetron Delta. 4 player mereka coba untuk menutup jalur sebelah kanan. 4 player dari tim RRQ akan masuk ke dalam satu jalur yang sama, di mana Gardu yang harusnya sudah memberikan informasi kepada teman-temannya akan ada serangan dari satu arah saja. Dan kali ini masih berputar, ternyata Gak hanya satu jalur ya yang diambil oleh tim RRQ. Mereka ketika gagal lewat sebelah kiri tadi mau coba untuk ambil sebelah kanan juga nih, atau justru langsung menuju ke arah tengah dari bagian pick itu sendiri. Masih sama-sama bertahan mereka, karena war di tempat seperti ini biasanya akan sulit bagi mereka apabila zona kecilnya nanti bakal pada atas player Koja berhasil dibuat terjatuh juga. Momen kesempatan bagi tim RRQ Kazu, di mana unggul jumlah player kali ini akan dimaksimalkan, dan 3 player sudah ketahuan di bagian depan sana. Azril dengan satu granat bakal coba untuk dilempar Gardu, terjatuh, dan itu dia granat. Belum berhasil menjatuhkan siapapun, mana satu player Kiba terjatuh juga, yang menjadi harapan terakhir. Mana zona sudah mulai berhadapan dengan 2 player dan tidak berhasil. Bigetron Delta mengungguli bagian pick kali ini. Hilang satu, buyar langsung. Ini udah kedua kalinya kelihatan dari Bigetron Delta ketika harus kehilangan satu pemain. Rencananya berubah, tapi semuanya udah ditutup sama RRQ Kazu. Barusan kita lihat, Bung, RRQ ini muternya bukan hanya ke satu entrance doang, bukan di satu arah doang, tapi ketika satunya gagal, dia muter lagi ke belakang, tapi masih bisa ninggalin satu pemain di tempat yang sama. Sementara 3-nya ini dikirim buat ngepres dari arah berbeda. Jadi seakan-akan yang di tengah-tengah itu udah nggak bisa kemana-mana lagi, meskipun yang di belakangnya cuma satu orang doang. Dibikin bingung jadi Bigetron Delta, terlebih dengan terculiknya satu pemain. Nggak bisa tuh yang di belakang sendirian dibikin jadi 1 lawan 1 dulu gitu loh, sama pemain dari Bigetron Deltanya itu sendiri. Nah, ini juga area yang cukup rawan buat diputerin, apalagi granatnya connect. Bahkan satu orang sudah berhasil ditumbangkan dari Bigetron Delta. Coba pindah ke arah berbeda, tapi lihat serangan beruntun dari sebelah kiri membuat Bigetron Delta terpojokan. Di bagian pojokan luar sana tersisa satu orang lagi yang sudah tidak bisa melakukan banyak hal. Flash freeze sudah dilemparkan, tembakan lagi diberikan, bersalib sudah
Bigetron Delta kali ini. Ya kesulitan sendiri akhirnya Bigetron Delta ketika mereka memutuskan untuk nge-ban Steffi tadinya. Karena ada beberapa round kita melihat ternyata granat itu memberikan sumbangsih cukup banyak ya untuk memberikan damage secara besar kepada satu player. Di pertandingan barusan Marsa Electric itu 3 player bahkan hampir kena granat, terjatuh dengan granat itu semua. Sampai dengan akhirnya ketika sudah terkena banyak hit player dari RRQ Kazu yang memberikan informasi pada teman-temannya, itu langsung ngepres ke satu titik yang playernya sudah cukup sekarat seperti itu. Maka nggak ada waktu lagi untuk player Bigetron Delta melakukan healing dan segala macamnya. Itu dia Kiba sudah berhasil dibuat sekarat oleh seorang Dutch dengan menggunakan AWM dari kejauhan bagian depan sana, meskipun memang tidak langsung terjatuh. Cukup bermain aman. Gardu menjadi korban selanjutnya kali ini, belum berhasil dijatuhkan. Dan itu dia hit kedua karena seorang Gardu yang cukup berani di saat dia sekarang tidak seperti yang dilakukan Kiba, bertahan di balik satu glue wall gitu, melakukan healing seperti itu. Dan Abai cukup sekali di bagian depan sana, namun masih bisa untuk bertahan kali ini. Berhasil dibuat terjatuh. 2 player aja tersisa, 2 lawan 2, di mana masih ada seorang Kyong bakal coba untuk beradu aim ke arah satu player dari tim RRQ Kazu berada di bagian depan sana, mengurung diri dengan menggunakan glue wall-nya. Ada Koja melakukan bola mungkin dari bagian bawah, akan mencoba untuk melemparkan bagian flash freeze ke bagian depan sana, belum berhasil mengenai siapapun dari tim RRQ Kazu. Koja kali ini menggunakan granatnya. Kyong masih bertahan di bagian atas. Ektindir akan melempar satu granat. Azril kelihatan bagian bawah sana. Selesailah. Sudah 6-2 untuk RRQ Kazu. Oh my god, itu round terakhir yang hampir saja bisa dibikin menang buat Bigetron Delta, tapi angle tembakan kiri sih yang ngebikin Kyong ya? Susah. Iya, dua-duanya. Koja juga di bawah, harus Koja juga ke arah sebelah kiri. Bedanya kayak yang di atas gitu ya kan, tapi Koja posisinya ada di arah bawah.